prestasi jenjang RA, MIMTS, dan MA dalam rangka hari amal bakti tentang agama yang itu saya nyatakan dibuka dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa salliyan wa salliman ala rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri dan juga Bapak Ketua Pokjawas serta seluruh peserta guru prestasi dan kepala madrasah prestasi pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fatoni, SPDI MPD dari Kepala MI Al-Mubarak, Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Baru pertama kali saya mengikuti, sehingga ini adalah pertama dan mudah-mudahan nanti mendapatkan kepercayaan diri sehingga saya bisa mempresentasikan dengan baik. 10 menit ke depan saya akan berusaha untuk menjelaskan judul dari karya tulis ilmiah yang pernah saya tulis, yaitu pengembangan metode talqin dalam meningkatkan pembelajaran Al-Quran program ekstrakurikuler tahfidz di MI Al-Mubarak. Bapak dan Ibu, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Quran adalah kitab suci yang tentu saja kita yakini sebagai pencerah untuk kita semuanya, sehingga layak sekali untuk dipelajari, bahkan wajib bagi umat Islam untuk mengetahui, membaca, mengamalkan, dan juga tidak lupa menghafalkan, karena kitab suci yang sempurna sehingga Al-Quran layak untuk dihafalkan. Nah, perlu diketahui bahwa di lembaga kami itu ada kegiatan ekstrakurikuler tahfidz, di mana kita mentargetkan lulus dari kelas MI atau lulus dari kelas 6 bisa menghafal juz 30 minimal. Dan insya Allah di tempat kami sudah berjalan, dan kita mentargetkan untuk kelas khusus 3 juz. Jadi lulus dari kelas 6 MI hafal 3 juz, itu target kami. Nah, kemudian dalam penerapannya kita membutuhkan metode yang praktis, membutuhkan metode yang mendukung. Nah, di dalam penelitian kami menggunakan penelitian R&D, Research and Development, dengan menggunakan model EDI, Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Ini yang perlu dijelaskan adalah untuk tahap analisis berdasar kebutuhan peserta didik. Kami mendapati ada 75% peserta didik yang kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Nah, dari persoalan ini maka kita juga perlu menganalisis karakteristik peserta didik tersebut. Di kelas tahfidz khusus kami meneliti ada 20 peserta yang kita kelompokkan dalam kelompok A sampai kelompok D. Kemudian dari peserta yang sejumlah ini kita mengadakan penelitian, terus kemudian tahapan perencanaan di metode yang kami pilih ini sebetulnya adalah metode yang sudah pernah ada, namun kita kembangkan. Nah, dalam tahap pengembangan ini lebih kepada pengembangan kualitas bacaan. Jadi kualitas bacaan di sini artinya konsentrasi pada guru. Jadi untuk menerapkan metode ini fokusnya adalah pada guru yang berkualitas, sehingga nanti dengan metode yang akan kita bahas, yaitu metode talqin, ini akan berdampak. Selanjutnya dalam pembahasan, Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa metode talqin itu adalah menekankan kepada peniruan anak kepada guru yang melafadzkan bacaan. Artinya metode talqin ini tertumpu dan konsentrasi pada bagaimana seorang guru melafadzkan Al-Quran dengan baik, sehingga peniruan anak itu
diharapkan nanti bisa maksimal. Sehingga yang pertama kali yang perlu kita siapkan adalah guru yang bagus, guru yang menguasai, guru yang bacaannya sempurna. Kemudian yang kedua dalam pembahasan ada 3 unsur metode talqin. Yang pertama adalah mulakin atau guru, yang kedua adalah mulakon atau anak yang menirukan, dan yang ketiga adalah ayat yang dibaca atau ayat yang dihafalkan. Yang ketiga tentang proses. Nah, proses pelaksanaan metode talqin di tempat kami berdasar teori yang ada di buku yang kami rujuk. Sebetulnya pengulangannya 7 kali, namun dalam penerapan di tempat kami itu 5 kali. Kita bisa memberikan contoh, misalkan surat An-Naba. Jadi pertama kali mereka membuka Al-Quran, kemudian dengan rinci huruf per huruf mereka harus lihat di saat gurunya membaca. Contoh misalkan amma yatasaalun, mereka sambil mendengarkan, melihat tulisan. Kemudian ditukan selama 5 kali amma yatasaalun. Jadi ketika bacaan mereka ada yang salah, langsung kita tegur, langsung kita perbaiki. Nah, disambung ayat berikutnya. Kalau ayatnya panjang dipotong, dipenggal, kalimat per kalimat. Dan jadi penerapan yang kami terapkan di tempat kami, membaca, setelah itu ditutup Qur'annya. Setelah ditutup Qur'annya, jadilah hafalan mereka. Itu yang sudah berjalan. Kemudian pengukuran hasil hafalan, ini ada indikatornya. Untuk nilai A atau mumtaz itu 91 sampai 100, kemudian yang B sekian, C sekian. Nah, uji coba dilakukan kepada 5 siswa selama 1 minggu menghafal surat An-Naba dengan hasil skor B. Dari hasil validasi ini kita jumpai pretest dan posttestnya. Adapun pretestnya kita mendapati skor anak itu 79. Kemudian setelah menerapkan metode talqin ternyata meningkat menjadi 87 skornya, sehingga dari hasil validasi ini bahwa metode talqin ini layak untuk digunakan. Kesimpulan, yang pertama, produk metode talqin dengan tahapan pengembangan EDI yang memperhatikan kemanfaatan dan kebutuhan pelajar. Jadi ingat bahwa metode itu sangat membantu keberhasilan khususnya dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, pemaparan langkah-langkah dalam implementasi metode talqin. Sebagaimana tadi saya singgung, jadi penerapannya adalah buka tutup Al-Quran, dibuka, dibaca, diperhatikan bacaannya, diikuti mengikuti bacaan gurunya. Kebetulan di tempat kami menggunakan nada ros yang lebih sederhana. Kemudian setelah sempurna bacanya, baru Qur'annya ditutup. Setelah itu diulangi 5 kali, dan disitulah letak keberhasilan hafalan mereka. Berdasar uji validasi, metode talqin yang dikembangkan menunjukkan hasil yang layak dan sesuai. Hasil evaluasi dengan metode talqin menunjukkan signifikansi peningkatan dengan nilai pretest 75 dan posttest 87. Artinya dari tidak menggunakan metode talqin dengan menggunakan metode talqin ini sangat berbeda. Itu saja Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, nanti bisa diteruskan lewat tanya jawab. Mudah-mudahan kami bisa memaparkan penjelasan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Al-Mubarak. Yang saya tanyakan yang pertama, tadi latar belakangnya bagus sudah ya, tapi untuk kelulusan dan ujungnya belum. Kemudian yang saya tanyakan ini metodologinya research and development. Apa sih yang sudah ketahui tentang R&D itu, Pak? Yang saya ketahui tentang R&D itu adalah menemukan sebuah hal baru. Misalkan
tadi yang kita angkat adalah metode talqin, sehingga metode talqin itu sebetulnya sudah ada, namun kita kembangkan lebih kepada peningkatan kualitas hasil, sehingga yang kita terapkan adalah bagaimana menekankan mulakinnya itu, mulakin itu guru tahfidnya itu. Jadi hasil dari apa yang didapat anak adalah fotokopi dari apa yang diajarkan oleh guru, sehingga kita selektif sekali ketika menerapkan metode talqin ini dengan memilih guru tahfidz yang kita anggap mumtaz. Gitu. Mungkin lebih ditonjolkan developmentnya itu gimana gitu, artinya judulnya itu sudah menggambarkan sebuah pengembangan, karena riset R&D itu nggak mudah Pak, butuh waktu yang lebih lama ya, penelitiannya yang sangat luar biasa, karena tidak hanya riset tapi juga develop, jadi tidak hanya sebuah penemuan tapi juga dikembangkan. Ini nanti munculnya pengembangan panjangnya dari talqin itu apakah nanti ada muncul lagi pertemuan baru, nah itu seharusnya dalam judul itu diangkat developnya itu, sehingga menjadi titik fokus dalam pembahasan. Terima kasih. Baik. Kemudian yang kedua, selain yang TTK yang dipaparkan, ada inovasi yang lain, mungkin karya-karya inovatif yang lain. Untuk saat ini kami belum. Yang ketiga Pak, ini soal moderasi. Kemarin ini kan hari Natal ya Pak. Betul. Dalam proses moderasi, standarnya Pak ini seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan moderasi, moderasi beragama sendiri adalah pemahaman keagamaan yang moderat, sehingga tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri, ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, sehingga menyikapi pertanyaan Ibu bahwa keberagaman di negara kita itu konsepnya adalah harus tasamuh, harus toleransi, harus saling menghargai. Namun ada batasan-batasan yang tentu saja tidak boleh kita ikuti, dalam arti kalau sudah menyinggung soal akidah. Nah, memang dalam mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri atau sebaliknya Muslim mengucapkan selamat Natal itu kontroversi terkait dengan itu, banyak penafsiran. Namun di sisi lain tentang melepas dari ucapan itu, sebetulnya sikap kita terhadap non Muslim adalah bagaimana kita saling menghargai, lakum dinukum waliyadin. Ketika mereka merayakan, tidak perlu kita usik, tidak perlu kita ganggu. Cukup bahwa kita tidak sepaham akidahnya. Namun dalam penerapan, dalam sosialisasi ke masyarakat, tetap mereka juga teman kita, mereka saudara kita. Terima kasih. Afwan, Ustaz. Ismi Muhammad Fatoni. Ayu muslilah tajidu fi madrasati fi ta'lim al-Qur'an. Awalan, na'am Ustaz. Wajadtu al-mushkilat allati tata'allaqu bit-tariqah. Yani hum yahfadhuna al-Qur'an bi ghairi tariqah. Hum yahfadhuna bi nafsihim walakin ba'da an-najida at-tariqah, yakni tariqah at-talqin, wa hum yahfadhuna wa hum yahfadhuna bisahlin. Ya, bisahlin. Insyaallah. Wassalamu Muhammad. Nanti jatuh tariqah at-ta'limil li tahfidil Quran fi madrasati, yakni at-tullab yazharuna
an tahfadhu al-Quran. B. G. يحفظون القرآن Na'am. في أي جزء؟ Kulluhum yafaduna Ustaz. Min faslil awal ila faslil sadis. Walakin al-maksusah yani madrasatil ini la sofiyah fi program tahfidz yani madrasah tahfidz hum yafaduna salah satu inda khuruji min fasli sadis. Afwan Ustaz. I would like to speak English now. Allahumma shalli ala Muhammad. Okay, my first question is how to select the good quality of the teacher, the mulakin. How to select? The first one is the how to read Quran correctly, and then the voice is loudly, and then fasohah the best choice for I look for the teacher. So they recite Quran perfectly. Yeah, perfectly, of course. Then I want to know why you choose 5 times. You reduce from 7 times repetition to 5 time repetition. Okay. Thank you for your patience. 5 repetition. It means that we actually not 5 only, but we can add, for example, 7 times or the other. But in my school is 5 times. We choose this because it is the middle time. I mean, 3 times is okay, 5 times is okay, 7 times is okay. But I take the middle, and this is the composition of practicing reading Quran or what is it? Reciting Quran. Yeah, reciting now. It's very good. Yeah. Next, my next question. Allahumma shalli ala Muhammad. Do you have a comparison with another techniques? Actually, yeah. Actually, in memorizing Holy Quran, there are many techniques. Yeah. Talqin, tasmi, talaqi, and the others. But because the student is elementary school, that they need the guidance from the teachers. So the effectively of reading Holy Quran for elementary school is, in my opinion, is talqin. Yeah. Good, very good. Thank you very much. Allahumma shalli ala Muhammad.